Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. I'm Chandra dengan Bubu Sherry di sini. Kali ini Bubu Sherry nggak sendirian, ada Kak Tiwi di sini. Hai Kak Tiwi. Halo. Sapa netizennya, hai guys gitu. Hai guys, apa kabar? Dijaga dalam hati semua ya. Ya, kali ini kita ngobrol seru, bakal ngobrolin tentang ibu rumah tangga, ngobrol emak-emak. Jadi di sini Kak Tiwi ini mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Kak, pengalaman Kak Tiwi di bidang psikolog apa segala macam. Silakan Kak Tiwi. Oke, ini kayak ngomongin CV ya. Profil. Profil. Ya. Oke, nama saya pakai aku aja kali ya, biar enak ya ngomongnya. Ih, pakai gue juga boleh. Gue gitu ya. Nama aku Wilandini. Panggilannya biasanya panggil Tiwi. Kebetulan sekarang profesinya ibu rumah tangga. Jadi sempat menempuh pendidikan psikolog. Jadi tahun 2000 sampai 2005 itu menempuh pendidikan spesi di Universitas Pajajaran. Kemudian setelah lulus 2 tahun itu kerja dulu nih, gawe dulu di Jakarta di sebuah perusahaan asuransi. Kemudian setelah kerja berasa kok kayaknya passionnya itu di psikologi. Passionnya di psikologi kok kayaknya nggak pengen jauh-jauh nih dari psikologi gitu kan. Kebetulan waktu pas di perusahaan asuransi ini bidang pekerjaannya tidak berhubungan sama sekali sama psikologi ya. Jadi kok kayaknya pengen balik nih ke dunia psikologi gitu. Ya udah akhirnya coba apply lagi magister psikolog di Unpad. Alhamdulillah keterima. Jadi mulai tahun 2009 sampai 2007 sampai 2009 itu lanjut kuliah magister profesi namanya di Universitas Pajajaran Bandung. Alhamdulillah 2009 dapat gelar psikolog. Spesialisasinya sebetulnya di bidang psikologi industri dan organisasi. Jadi akhirnya karena jadi orang-orang mikirnya kan psikolog biasanya kan identik sama klinis ya, klinis dewasa, klinis anak gitu. Nah, psikolog itu nggak hanya di situ gitu. Jadi ada namanya psikolog pendidikan, ada psikolog anak, ada psikolog eksperimen, ada psikolog sosial, macam-macam gitu. Nah, kebetulan aku milihnya psikologi industri dan organisasi. Kemudian karena bidangnya di situ, tamat kuliah kerja lagi, tapi di biro konsultan. Sebelumnya aku masuk ke BUMN. Sebelumnya apply ke BUMN yang BUMN pelayaran, keterima alhamdulillah. Cuman nggak sampai setahun ya, nggak sampai setahun, berasa lagi ini kan kalau kita jadi praktisi di perkantoran itu kan tugas-tugasnya sudah SOP ya. Jadi harus ini, harus itu, harus ini. Jadi ada birokrasinya, ada tahapan-tahapan. Jadi udah jelas clear gitu kan. Di situ berasa kok kayaknya aku nggak berkembang lagi nih gitu, nggak kepake lagi nih ilmunya gitu kan. Kurang tereksplor gitu ya. Kurang tereksplor gitu kan, kok kayaknya ilmu yang aku dapat 2 tahun kemarin kok kayaknya nggak kepake nih gitu kan. Nah, mulai lagi nih gejolak lagi gitu. Aduh, pengen balik ke psikologi nih gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu ditawarin sama senior di kampus. Kebetulan senior ini punya biro psikologi, biro konsultan. Sebetulnya bukan biro konsultan psikologi, biro konsultan SDM. Beliau biro konsultan SDM. Tapi ada satu bidang satu divisi di bironya itu yang khusus menangani hal-hal berbau psikologi. Kayak asesmen, intervensi kayak gitu kan. Ya udah, coba apply. Alhamdulillah diterima dan membidangi itu dan membawahi itu gitu. Jadi di bidang psikologi gitu kan. Nah, waktu di biro konsultan ini karena biro konsultan SDM, jadi memang pas banget nih sesuai sama passion. Bukan passion, ininya kuliah gitu ya, sama materi kuliahnya gitu. Jadi psikologi industri dan organisasinya memang kental banget gitu. Terus udah, jadi ya udah akhirnya kerja di sana sampai waktu itu, sampai akhirnya
ketemu jodoh. Jodohnya bukan di situ ya maksudnya. Ketemu jodoh nih, Ya, alhamdulillah gitu ya. ya. Terus mau memutuskan menikah, terus mikir nih, jadi konsultan itu kan nggak maksudnya nggak terikat waktu ya. Jadi Iya, kadang 24 betul. hours gitu kan, kadang libur pun kita tetap harus masuk, kadang harus keluar Iya, kota gitu kan. Jadi betul. mikirnya, aduh kalau aku lanjut di sini kayaknya nih rumah tangga ntar terancam nih gitu kan. Gitu kan. Kita kan jadi ibu, jadi istri gitu kan. Kayaknya susah nih Iya. menentukan waktu gitu kan. Akhirnya Oh, waktu itu bilang ke bosnya, eh bilang bisa nggak kalau aku jadi freelance aja di sini gitu. Jadi aku nggak jadi pegawai tetap lagi, tapi freelance gitu. Terus oke, kata bosnya, "Ya udah resign gitu kan secara resmi, tapi tetap tetap apa namanya, tetap kerja-kerja di situ, bantu-bantu di situ gitu. Jadi kalau ada proyek hmm. diajakin gitu kan, tetap di situ. Itu kira-kira. Hah? Lanjut. Lanjut. Nggak sepanjang karir, maksudnya sudah melalang buana kemana-mana, akhirnya memutuskan jadi ibu rumah tangga. Ya, misalnya aku juga ibu rumah tangga ya, kayak pernah bekerja juga. Kalau aku udah pernah nih, Kak Tiwi udah ngasih tahu alasan-alasannya ada di vlog sebelumnya. Sekalian jualan ya. Jadi apa kenapa memutuskan menjadi ibu rumah tangga? Kalau Kak Tiwi kenapa? Karena kan kayaknya itu udah panjang banget ya karirnya ya, udah kemana-mana, udah Juga master, udah di sini sertifikasi, aja. terus tiba-tiba belum gitu kan, aku di rumah gitu. Jadi pasti ada alasan khusus dong. Maksudnya pengalaman Kak Tiwi dulu, nanti kita bahas yang secara apa namanya ilmunya gitu. Sebetulnya emang dulu masuk sebagai mengambil profesi psikolog. Alasan pertamanya itu selain karena passionnya emang di psikologi. Yang kedua adalah itu gitu. Aku tuh pengen tetap nanti kalau sudah menikah, jadi istri, jadi ibu, tetap bisa beraktualisasi, tapi nggak mengabaikan keluarga nih gitu. Jadi pengen tetap eksis nih di dunia kerja gitu ya, tapi nggak pengen waktunya tersita, nggak pengen harus saklek gitu, nggak pengen kayak gitu. Jadi pengennya tuh yang bisa nggak sih cari kerjaan yang akunya gitu loh, yang menyesuaikan waktu sendiri gitu. Nah kebetulan dapat info kalau sebagai psikolog gitu ya, kalau kita murni berprofesi sebagai psikolog, kita nggak terikat waktu gitu. Jadi kapanpun kita misalnya pengen, ya kita ambil proyeknya. Jadi kita misalnya cuma jadi associates namanya. Kalau di kita tuh ada namanya associates ya. Associate itu freelance jatuhnya. Jadi by project. Kalau ada project ya kita diajak gitu kan, kita ikut. Kalau enggak ya udah di rumah aja gitu. Nah jadi waktu itu mikirnya, oh kayaknya pas nih gitu kan. Passionnya dapet. Jadi Terus sebelum menikah, maksudnya sebelum mengambil sebuah jurusan atau maksudnya kepikirannya setelah selesai kuliah? ini waktu pas kerja setelah tamat S1. Jadi waktu pas tamat S1, kan berasa nih kerjaannya kok nggak sesuai passion ya gitu kan, nggak sesuai passion. Gitu. Pengen balik nih ke passion ke ini psikologi, tapi masih tetap pengen eksis nih gitu kan di dunia kerja itu gimana nih caranya ya gitu kan, maunya dua-duanya jalan bareng tapi pengen dream gimana job gitu ya. pengennya ada yang side job yang menjanjikan gitu kan. Iya. Jadi akhirnya ya udah kalau udah jadi associate, jadi freelancer kayaknya cocok nih, pas gitu sama yang aku pengen gitu. Jadi ini berarti sebelum menikah udah kepikiran itu ya, udah kayak visioner gitu ya. Pokoknya gue kalau misalnya habis nikah maunya kerja dari rumah tapi bisa ngurus anak juga, eksis juga gitu ya. Ya, pengennya jadi sudah berpikir pokoknya gue mau dua-duanya gitu. Kan aku suka ngeliat baca-baca Twitter, biasa lah ya emak-emak kalau misalkan anak lagi tidur gitu kan, buka sosmed. Nah, Twitter, apa aja sih Twitter, Facebook, pokoknya yang sosmed dan artikel-artikel lainnya itu suka baca, ada yang menulis beberapa, yaitu kalau misalkan perempuan itu walaupun sudah menikah wajib bekerja karena mereka takut nantinya ada apa-apa dengan suami mereka, atau misalkan cerai lah, atau misalkan apa istilahnya itu meninggal gitu, kayak ditinggalkan suami gitu. Fenomena-fenomena ini tuh
apa ya, sebenarnya biasa aja sih kalau aku baca kan sebenarnya biasa aja, tapi karena akunya ibu rumah tangga, kadang-kadang tuh eh, ngerasa kesini lah sih kayak gitu. Masa sih gitu kan? Gitu. Kalau menurut Kak Tiwi gimana? Sebetulnya kalau ngelihat dari fenomena yang ada, kayaknya yang namanya moms war tuh selalu ada ya, nggak pernah hilang ya. Iya, Ibu betul. bekerja versus ibu rumah tangga, normal apa versus sesar, Iya, 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 ASI benar-benar. versus ASI versus sufor, Support. apalagi dirawat pembantu saya dirawat ART, diasuh ART sama diasuh kakek Doa nenek gitu kan, sendiri. pokoknya banyak banget gitu kan yang gitu. Kalau aku sih gini, buat aku sih prinsipnya itu sebetulnya pilihan sih. Kan kita Hmm, manusia dikasih akal untuk berpikir ya, gitu kan, untuk iya. memilih mana yang terbaik buat kita. Kalau buat aku, memang di satu sisi semua perempuan itu pasti pengen eh, apa namanya perannya optimal gitu. Mau jadi istri oke, jadi ibu oke, jadi berkarir untuk diri sendiri kan atau aktualisasi diri sendiri oke, maunya kan seperti itu. Kalau buat aku sih sebetulnya nggak perlu menjatuhkan orang yang mempunyai pilihan berbeda dari kita ya. Jadi kalau misalnya Betul, dia betul, memilih jadi betul. ibu rumah tangga, ya udah jangan beranggapan ibu pekerja itu buruk gitu. Kalau dia Iya, memilih jadi betul. ibu pekerja, ya jangan bilang ibu rumah tangga tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya kemampuan, nggak apa, Betul, jadi usah seperti itu gitu. Ya jalanin hidup masing-masing aja, siap terima betul. konsekuensi dan siap terima hasil, udah gitu aja sih. Aku waktu itu kan pernah tuh survei teman-teman aku yang mereka itu pendidikannya bagus lah, udah S1, S2, tapi memilih menjadi ibu rumah tangga dan kebanyakan mereka itu kan memilih menjadi ibu rumah tangga karena anaknya nggak ada yang ngasuh, maksudnya biasanya kan nenek ada gitu. Sekarang neneknya tinggalnya nggak deket kita, atau misalkan pengen fokus aja nih ngurus anak sama rumah, atau memang ya suaminya yang nyuruh gitu, jadi dia Hmm. patuh aja. Gitu. Kalau data statistik, aku nggak pernah, belum pernah dengar ya, dan belum pernah tahu ada yang bikin survei seperti itu atau yang secara ilmiahnya gitu belum, kayaknya belum dapat info. Tapi kalau Mm-mm. dari ya apa ngobrol-ngobrol sama teman kayak gitu ya, masih 50-50 sih, masih ada ibu-ibu yang memang dia berpendidikan dan memilih di rumah gitu kan. Ada ibu-ibu yang memang udah aku kan aku udah kuliah tinggi-tinggi nih, udah sekolah tinggi-tinggi nih, pengen pengen beraktualisasi diri, ada yang seperti itu. Jadi eh, trennya seperti apa aku masih ngelihat masih masih 50-50 sih, makanya moms war-nya nggak hilang-hilang gitu kan. Karena ininya banyak ya, supporternya banyak nih di dua kubu nih gitu. Iya, harusnya kalau ada dua kubu tuh saling support ya, tapi ternyata enggak ya. Ini lah aku ada sempat baca laki-laki yang sebelum dia menikah dia nyari calon yang harus sudah bekerja. Jadi syarat utamanya perempuannya harus sudah bekerja. Harus bekerja. Dia nggak mau cari perempuan yang Yang nganggur gitu. nganggur gitu, nggak mau. Dia harus sudah bekerja. Terus ditanya kan sama orang tua si Heeh. perempuan, kenapa kok Mm. syarat utamanya kita harus bekerja? Alasannya dia adalah kan nanti bisa bantu-bantu cari uang. Karena Mm. kalau hidup di zaman sekarang ini kebutuhan hidup banyak Bu, gitu kan, kebutuhan banyak. Nanti uang sekolahnya udah sekian puluh juta gitu kan. Nanti kalau misalnya satu 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 kompor nggak cukup. Kalau dua kompor kan asapnya ngebul terus nih, gitu lah asalnya. Jadi Ya. alasannya adalah Heeh. materi. Nah, kalau Mm. alasannya seperti itu berarti dia harus ngaji lagi. Intinya gitu sih. Jadi kalau Harus alasannya materi memperdalam harus ilmu ngaji agama lagi. ya, benar-benar. Gitu. Kalau menurut Kak Tiwi gimana? Misalkan nih benar nih kayak suami istri, istrinya tidak bekerja, lalu suaminya meninggal. Lalu bagaimana dengan istrinya gitu? Ada tuh yang mencemaskan hal itu. Kalau Kak Tiwi gimana sebagai perempuan ya? Kalau misalkan kita berpikir kan umur tidak tahu gitu kan. Kalau misalkan kondisinya kayak gitu gimana Kak? Ya, banyak sebetulnya kecemasan perempuan kenapa takut
kalau apa dan memilih bekerja adalah alasannya ekonomi gitu kan. Nanti kalau suami meninggal gimana? Anak-anak tuh gimana sekolahnya? Nggak ada. Ya kalau suaminya ninggalin warisan banyak, kalau suaminya nggak ninggalin warisan, ninggalin utang misalnya gitu kan. Ntar gimana? Ya, yang pertama jangan berpikiran negatif dulu sama Allah. Maksudnya Allah itu kan sesuai prasangka hambanya. Kita berpikiran negatif sama Allah, ya Allah juga akan memperlakukan kita negatif gitu kan. Kita berpikiran positif, ya Allah akan bantu kita juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau dilihat ketakutan manusia itu soal ekonomi itu lumrah ya. Karena kan ibu rumah tangga memang nggak bekerja. Otomatis penghasilan utama kan dari suami kan. Jadi suami yang ngasih ke istri. Kalau ketakutan mikir ntar kalau suami meninggal ntar gimana itu ya sebetulnya itu wajar karena manusiawi lah gitu ya. Kalau buat Kak Tiwi sih prinsipnya gini, kita tidak perlu bukan masalah kita punya penghasilan sendiri, bukan masalah punya suami nanti meninggal atau nanti selingkuh atau gimana, enggak. Masalahnya adalah diri kita gini, kita sehari-hari bisa masak, bikin kue misalnya gitu kan, bisa jualan misalnya atau jualan-jualan online gitu kan. Ya memang tidak jadi pemasukan utama karena kan nafkah dari suami gitu. Memang tidak pemasukan utama, tapi kita punya pemberdayaan diri sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya intinya bukan masalah suaminya begini, suaminya begitu, nanti takut begini, takut begitu, enggak. Tapi kitanya siap nggak sih gitu loh. Kitanya berdaya nggak sih gitu. Kitanya mampu nggak menghadapi situasi yang nanti kira-kira tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi intinya, Fatih selalu bilang intinya adalah empowering. Jadi jangan jadikan alasan aku kan di rumah ngurus anak, ngurus suami, ngurus semua rumah. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak mengembangkan potensi diri. Tetap misalnya suka masak, tetap kulik-kulik resep misalnya kan. Suka jualan, ya udah jualan online gitu. Jadi tetap lakukan hal-hal yang bisa membuat kita tuh berdaya gitu. Gitu. Betul. Ya itu yang mungkin kalau misalkan yang selingkaran kita mungkin akan berpikir seperti itu Kak, kayak maksudnya mengupgrade skill, ikut-ikut kursus atau misalkan apalagi sekarang pandemi kan banyak yang online, kursus masak pun sekarang online. Terus lebih mudah kan sebetulnya nggak perlu keluar rumah ya. Dimudahkan. Kak tadi kerasa nggak sih selama pandemi ini kebangkitan ibu rumah tangga? Kebangkitan. Maksudnya berasa banget power of ibu rumah tangga ketika pandemi ya nggak sih? Sebagai suami atau yang maksudnya yang udah dewasa paham dong kerjaan ibu rumah tangga tuh sepele tapi tuh berat gitu kan. Nah selama pandemi ini kan semuanya pada di rumah, mau suami kek, mau istri kek, mau yang bekerja maupun yang nganggur, semuanya bersatu kan dalam hanya di rumah gitu. Kak Tiwi ngerasa nggak sih kayak misalnya selingkaran Kak Tiwi aja atau misalkan pengalaman-pengalaman orang lain yang kayak berasa di rumah aja tuh berat banget ya gitu. Nah apalagi berumah tangga gitu yang bertahun-tahun, iya nggak sih bertahun-tahun. Kita di rumah doang guys gitu kan untuk ngurusin anak sama rumah gitu ya nggak sih Kak? Iya, awal-awal pandemi ya terutama itu banyak yang cerita gitu kan, biasanya dia bekerja gitu kan ke kantor, sekarang harus di rumah WFH tapi juga ngadepin anak sekolah gitu kan, terus ngadepin kerjaan domestik rumah tangga gitu kan. Nah itu memang berasa sih gitu kan, aduh aku bingung nih mana yang mau dikerjain duluan nih, harus rapat tapi anak juga nangis minta makan gitu kan. Akhirnya terasa gitu ya bahwa memang di rumah 24 jam itu nggak mudah gitu, belum lagi harus beradaptasi dengan situasi. Kalau suntuk kan nggak bisa kemana-mana. Kalau kita situasinya normal kan masih bisa nih, aduh lagi suntuk mumet bentar aja keluar gitu kan, ngadem gitu ya. Sekarang kan nggak bisa, akhirnya mau nggak mau ya berdamai semua situasi yang ada itu. Terasa sih emang. Iya kan, terasa. Kita tidak mau membandingkan ibu yang bekerja dengan ibu rumah tangga tentunya, cuman selama pandemi ini aku tuh ini opini aja nih, baru opini ya, opini aja bahwa mau dia bekerja mau enggak itu kerasa banget bahwa ternyata ibu rumah tangga yang siap 24 jam di rumah
saja gitu kan, tanpa ada maksudnya fokus mengurus rumah itu ternyata suntuk banget. Bahkan suami aku yang kan udah 9 bulan ini di WFH aja ya, dia bilang, "Ini kayak gini terus ya?" katanya. Maksudnya, kamu di rumah kayak gini terus nih kerjaannya, maksudnya kayak rutinitasnya sama terus, sama bangun pagi nyiapin ini, terus mandiin anak, terus nyiapin anak, terus masak, terus oh ya cuci piring, oh ya cuci baju, nggak kelar-kelar, nyetrika, abis itu, oh ini kotor, bersihin taman, oh iya ini belum bla bla bla. Dia sempat bilang kayak, ini tiap hari begini nih. Iya, gue bilang gitu kan. Ya kalau aku mending sih ya, gitu kan, ada perjalanan gitu kan ke kantor, melihat inilah apa istilahnya dunia selain di rumah gitu kan. Atau misalkan ketemu orang lain, ngobrol. Nah akhirnya dia baru kayak, oh katanya. Ya walaupun sebelum-sebelumnya udah paham juga sih gitu, cuman lebih paham lagi gitu. Lebih paham detail bahwa oh ternyata kayak gini ya di rumah aja ya. Terus aku bilang, oh iya ibu rumah tangga emang seperti itu, nggak cuma pandemi. Karena kadang gini, kalau dalam ilmu psikologinya, kita baru bisa berempati ke orang lain ketika kita merasakan betul posisi orang itu di kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak itu tadi kan, aku tahu kok kerjaan ibu rumah tangga tuh capek gini, tapi dia belum pernah nih 24 jam di rumah, belum pernah dia ngerasain ngadepin anak rewel, ngadepin cucian numpuk gitu, setrikaan numpuk, belum pernah. Ya empatinya ya sedikit aja gitu di permukaan aja. Tapi ketika dia sudah benar-benar ngalamin, baru dia oh iya ya ternyata capek ya kayak begitu gitu. Iya, betul. Ih kan panjang kan, ini masih banyak ya pertanyaan, ada 100. Nggak bercanda. Pandemi ini kayaknya masih terus berlanjut ya Kak ya, entah sampai kapan gitu. Ada ini nih apa yang namanya kelas daring, ya kan? Nah